Halo teman-teman. Halo Feb, Lagi ngapain nih? kita lagi belajar ASV nih. Nah, kebetulan aku kan mau membuat laporan keuangan Pemda. Tapi aku tuh nggak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana cara menyusunnya. Kebetulan banget ya, kita tadi juga baru belajar tentang hal itu. Jadi kita akan coba jelaskan, kamu simak baik-baik ya. Jadi sebelum kita menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu kita harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD digabung menjadi satu bernama laporan keuangan Pemda. Oh, berarti kita harus membuat laporan konsolidasi dulu ya? Terus itu bagaimana caranya ya? Nah, untuk proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi dapat dilakukan dengan dua tahap utama, yaitu tahap penyusunan kertas kerja konsolidasi atau worksheet konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan dengan pemerintah sebagai entitas pelaporan. Penting loh, kita harus menyusun kertas kerja konsolidasi sebelum membuat laporan keuangan Pemda. Nah, tepat sekali, karena kertas kerja konsolidasian merupakan alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini berguna untuk mempermudahkan kita dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Nah, aktivitas utama dalam penyusunan kertas kerja konsolidasian ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu menyusun LRA gabungan. Tata caranya yaitu kita menggabungkan akun-akun dengan kode 4, 5, 6, dan 7 dari LRA gabungan SKPD dan PPKD. Langkah yang kedua yaitu menyusun kertas kerja LO, yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun dengan kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan PPKD yang mendapatkan LO gabungan. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyusun kertas kerja neraca. Nah, sebelum kita menyusun kertas kerja ini, maka kita harus membuat jurnal eliminasi terlebih dahulu. Memang apa pentingnya jurnal eliminasi? Jurnal eliminasi dibuat untuk mengenolkan RKPPKD dan RKSKPD yang merupakan akun resiprokal yang bersifat sementara di tingkat Pemda. Akun ini akan dieliminasi dengan cara jurnal eliminasi pada akhir periode untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasian. Namun, jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemustingan ke buku besar masing-masing akun resiprokal tersebut, baik di SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun RKPPKD di SKPD dan akun RKSKPD di neraca PPKD tetap hidup. Nah, untuk mengeliminasi akun resiprokal ini dengan cara menjurnal RKPPKD pada RKSKPD. Oh, begitu. Lalu, perlu tidak kita membuat jurnal penutup? Tidak perlu, karena jurnal penutup sudah dibuat saat entitas SKPD dan PPKD melakukan laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat penggabungan, kita tidak perlu untuk membuat jurnal penutup. Nah, kembali lagi ke kertas kerja neraca. Cara penggabungannya yaitu dengan cara menggabungkan akun dengan kode 1, 2, dan 3 dari SKPD dan PPKD gabungan. Laporan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan. Karena acuan pokok dari laporan keuangan perusahaan antara lain adalah PSAK IFRS, SAK Etap, dan PSAK Syariah. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah, acuan pokoknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Selanjutnya, basis akuntansi yang sekarang diterapkan oleh pemerintah daerah adalah basis akuntansi akrual secara penuh yang mulai diberlakukan sejak tahun 2015.
dengan acuan standar akuntansi pemerintah pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang wajib dibuat adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan tahap-tahap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang diawali dengan penyusunan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan yang masing-masing akan diperbandingkan dengan anggaran pada periode yang sama. Laporan realisasi anggaran dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4, yaitu pendapatan LRA, kode rekening 5, yaitu belanja, kode rekening 6, yaitu transfer, dan kode rekening 7, yaitu pembiayaan, pada worksheet yang telah digabungkan. Pada tahap kedua, kita menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan SAL merupakan akumulasi silpa pada periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, kita menyusun laporan operasional. Sama halnya dengan laporan realisasi anggaran, pada laporan operasional juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi, yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8, yaitu pendapatan LO, dan kode rekening 9, yaitu beban. Untuk tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Nah, laporan perubahan ekuitas ini disusun dengan menggunakan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari surplus atau defisit laporan operasional. Berikut merupakan format dari perubahan ekuitas pemerintah daerah. Untuk tahap selanjutnya yaitu penyusunan raca. Raca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1, yaitu aset, kode rekening 2, kewajiban, dan kode rekening 3, yaitu ekuitas. Ada proses jurnal eliminasi untuk resiprokal RK SKPD dan RK PPKD. Sebagai catatan, dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan PPKD, terbentuk ekuitas yang sudah meliputi transaksi kas dan akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk ekuitas SAL dan proses offset ekuitas dari transaksi kas. Dengan demikian, di dalam akun ekuitas akan terlihat saldo ekuitas SAL dan ekuitas akrual murni. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar dan laporan tersebut disusun oleh bendahara umum daerah. Dan yang terakhir yaitu membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan antara lain: yang pertama yaitu informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh penyertaan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.